Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga Doge teman-teman ya. Jadi ada yang request Doge, saya lihat juga Doge udah 1 mingguan terakhir ini nggak ada dibahas-bahas sama sekali. Jadi ya kita akan coba ngebahas Doge untuk video kali ini teman-teman. Dan jangan lupa ya, ini ada beberapa news event yang penting. Terlebih besok ini ada CPI dan Core CPI yang diekspektasikan mengalami kenaikan nih ya, core-nya dan yang CPI years over years-nya. Tapi kalau misalkan yang month over month-nya ini malah mengalami penurunan. Ya let's see teman-teman ya. Let's see menjelang besok ini market udah balik koreksi lagi by the way. Kemudian ada beberapa news event lagi ya, seperti crude oil inventory, initial jobless claim, PPI ya, ini tanggal 13 dan 14 Agustus, dan terakhir di tanggal 15 untuk di minggu ini yang penting ya. Kemudian kita lihat juga Fear and Greed juga mengalami kenaikan, which is kemarin juga udah saya sampaikan, at least di minggu depan kita udah masuk grid. Dan ya per hari ini kita udah masuk grid 62 teman-teman. Altcoin season index juga berada di 34/100, masih belum nyentuh area 50 ya. Dan kita lihat sekarang per saya bikin video ini market balik koreksi, terutama altcoinnya juga kembali terkoreksi ya, sekitar 2-4% teman-teman rata-rata. Nah, kemarin juga udah saya update untuk altcoinnya. Itu ada Ethereum, AAV, dan Ethena atau ENA ya. Jadi ini yang satu jalur lah sama si Ethereum ya. Jadi dalam artian saya ngebahas kayak gini ya, kondisi market lagi hijau ya udah, saya bahas ya Ethereum, AAV, ENA gitu. Dan juga saya bahas-bahas juga kok waktu nih ya, lagi kena banting, lagi merah nih, lagi merah koreksi ya, tuh ya. Ada saya bahas juga kok tuh teman-teman. Ya ini ada PP waktu merah saya bahas juga. Kemudian STRK yang masih di dasar. Ini next target ENA nih sekitar 11 hari yang lalu gitu ya. Jadi mau marketnya lagi hijau, mau marketnya lagi merah, ini tuh tetap saya bahas lagi tuh Degen, Atom, nih ya, Habar, Cardano. Ini tuh ada Polkadot juga 1 bulan terakhir ada saya bahas. Jadi udah jelas itu viewer baru yang cuma nonton satu video pas lagi hijau terus saya update video teman-teman ya, selalu bertanya kenapa nggak bahas yang lagi koreksi, kenapa nggak bahas waktu merah dan lain sebagainya. Lihat aja dulu gitu ya. Jadi kalau komen itu minimal research dulu lah ya, lihat dulu nih 1 bulan terakhir videonya apa aja. Ini saya upload hampir setiap hari ya, bahkan hari Minggu juga saya upload, saya update. Jadi nggak melulu nunggu hijau baru update video gitu, enggak gitu. Malah saya udah dari cycle yang lalu selalu begini nih. Dan ya komen orang-orang kayak gitu selalu aja ada muncul ya, jangan bahas video atau koin yang udah naik dong, bahas yang belum naik dan lain sebagainya. Situ kemana aja bro, saya waktu bahas nggak nonton gitu ya, giliran pas hijau saya update video baru komen koar-koar kayak orang blow on gitu ya. Jadi saya juga kesel juga bacanya setiap kali deh, setiap cycle ada aja orang-orang dongo yang kayak gitu ya, komennya selalu menyalahkan gitu ya, selalu protes kenapa bahasnya yang udah naik dan lain sebagainya. Lah kemarin Ethereum waktu turun-turun di 1.000-an dolar, di 2.000-an dolar, saya tetap update gitu ya. Bahkan sampai sekarang harga di 4.000-an dolar juga saya update lagi gitu teman-teman ya. Jadi yang komen kayak gitu minimal diperbaiki dulu lah ya. Oke, jadi kita akan bahas dulu untuk Bitcoin. Nah, ini adalah dari Bitcoin CME ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sebenarnya waktu weekend kemarin dia menimbulkan atau memunculkan yang namanya gap ya, walaupun gap ini nggak melulu wajib ditutup ya. Tentu ada beberapa gap yang belum ditutup. Kalau nggak salah waktu Bitcoin di 9.000-an dolar itu juga masih belum tertutup teman-teman ya, kalau saya tidak salah. Ini chartnya masih loading teman-teman, sebentar ya. Ini 28.000. Oh ini masih lanjut lagi teman-teman, nggak tahu nih ini chartnya masih bisa lanjut atau tidak, tapi seingat saya itu masih ada teman-teman di 9.000 dolar. Wait, nah yang di sini nih. Nah ya di sini nih teman-teman. Ya di sini ya. Ya ini di 9.000 nih. Ini ada gap di 9.000 dan belum keisi-isi nih ya, teman-teman lihat nih. Ini ada gap tuh ya, belum keisi full gapnya. Jadi nggak semerta-merta wah ini gap pasti terisi, nggak ada yang namanya pasti. Ini juga nggak keisi-isi kok teman-teman nih. Bahkan ini dari 2020 ya nggak keisi-isi, itu di 9.000 dolar. Dan per saya bikin video ini, nah ini ada gap teman-teman
Ya, kalau kita lihat lebih detail, ini tadi lihat secara weekly by the way. Oke, sebentar. Nah, ini 4 jam. Ya, kita lihat 4 jamnya nih. Ya. Ini ada gap juga, teman-teman nih. Ada gap muncul di sekitar 117.500 sampai 119.140 dolar. Ada EMA 21 juga di situ. Berarti adanya confluence nih. Ya, bisa menjadi area dalam tanda kutip tahanan di mana di situ ada gap menjelang CPI besok. Karena takut CPI naik, bisa aja ini dibuang barang dulu. Ya, kemarin-kemarin yang nge-short kena short squeeze gitu ya, dibawa naik dulu dan akhirnya baru balik lagi ke setelan pabrik menjelang CPI besok. Jadi ya overall nanti kita lihat ya marketnya masih sideways di sini-sini aja nih. Secara gambaran besar ya tuh, masih sideways di sini-sini aja teman-teman. Sampai nanti kita melihat clear direction dari Bitcoin. Berarti ini bisa dipantau ya di area ini karena adanya convergence of support juga. Kemudian untuk secara apa namanya nih event juga cukup mendukung. So ya ini bisa menjadi area pantauan untuk yang nanyain si Bitcoin. Ini koreksi kira-kira kemana dan area berapa di pantauannya, karena apanya juga sudah saya sampaikan. Ini by the way secara 4 jam biar lebih jelas lagi. Ya lebih detail lagi teman-teman. Oke. Next untuk Bitcoin secara daily. Nah, daily sebenarnya bagus banget. Ya, kemarin kita lihat sempat adanya rejection. Ya, mungkin perkiraannya kan setelah dia naik seperti ini ada rejection gitu ya, begini gitu kan. Cuman tidak, dia masih hold di atas EMA 21 which is nice ya, di atas 116.250. Kemudian daily ya tadi pagi closing juga bull candle bagus banget di 119.287 teman-teman. Sekaligus dia retest balik ya terhadap area resisten ini di 119 sampai 120.000. Nah, ini sempat ngepump sampai 122.300-an dolar. Nah, ini yang bisa dipantau sebenarnya cukup menarik. Ya, nah ini. Ini kan mirip nih teman-teman. Kalau saja besok pagi dia closing dengan tail candle panjang seperti itu, ini bisa menjadi pantauan mengindikasikan oke. Ini menjelang CPI dia kena banting lagi, closing juga nggak bagus seperti sebelumnya juga sempat. And then next candlenya kita lihat nih adanya red candle, walaupun waktu dia drop ke bawah adanya reaksi dari buyers lagi gitu. Jadi sangat possible kalau ini bisa terjadi, bisa nggak bisa teman-teman ya. Jadi sekaligus dia udah break terhadap trend resisten ini, dia break and retest before dia going up lagi teman-teman. Nah nanti case-nya kayak gini ya, mungkin dia balik lagi nih ke 116 ribuan something, sekaligus dia nge-fill ya, kelarin dulu nih gap yang tercipta beberapa hari yang lalu ya. Itu bisa menjadi concern sebenarnya untuk si Bitcoin. At least kalau closingannya besok pagi seperti ini, maka expect adanya red candle kayak gini ya, jelang CPI baru mungkin closingnya nanti bikin tail candle kayak gini ya, akibat ada yang masih beli lah, kemudian CPI-nya begini begitu dan sebagainya ya. Jadi mungkin orang-orang udah mulai buang barang dulu ya jelang besok CPI, jadi ya expect adanya pergerakan yang masif seperti ini ya, itu untuk antisipasi kita semua. Tapi overall bagus ya, dia udah break ya, tinggal kita lihat at least retracementnya di sini aja semoga cukup kuat. Nah kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecil seperti 4 jam ya, 4 jam di area tadi 116 ribuan dolar ini, sebenarnya di sini ada area demand teman-teman nih. Ini ada area fresh demand tuh ya di 119.300-an, 117.100 gitu ya. Kemudian mungkin kita extend sedikit di sini, ada area beberapa area support nih, tahanan kecil-kecil sih ya. Jadi menjelang besok ini sangat possible ya pergerakan yang cukup volatile ya, before mungkin dia adanya rebound lagi. Tergantung juga rilis data CPI besok seperti apa ya. Dan ya ini kita bisa lihat nih, expect adanya kayak gini, malah dia mungkin nanti dia lewatin kayak gini ya, grab likuiditas seolah-olah wah ini udah breakdown nih bro, naik retest untuk begini lagi ya, ternyata kayak gini teman-teman ya. Ini kan kalau kita lihat juga kurang lebih sama nih. Ini ada area fresh demand tuh ya, ntar kita copy. Nah tuh dia udah breakdown naik, wah ini kayaknya retest nih bro ya, kayaknya bakal lanjut turun lagi. Bentar nih, wah ini drop retest kemudian begini kan, expect, ternyata enggak nih, di bawah naik lagi teman-teman. Nah bisa aja nanti seperti ini, berarti ya sampai 115.000 sekitar itu ya. Jadi ini untuk antisipasi aja untuk teman-teman. Dan ya ini menjadi next area pantauan juga nih. Ini ada area fresh demand juga lagi nih. Nah ya di 114.238 sampai 114.946 dolar. Nah ini bisa menjadi pantauan sebenarnya nih ya, untuk
yang nanyain Bitcoin ya, karena pernah juga nih bergerak kayak gini ya. Jadi ini untuk antisipasi aja jelang besok ya. Itu untuk si Bitcoin, untuk yang nanyain Bitcoin. Next, Doge. Nah ini Doge mungkin akan saya hapus dulu ya, beberapa ininya yang udah sempet saya bahas juga teman-teman ya. Dan ini kita lihat fokus ke internalnya dulu aja ya. Movement yang terakhir kali kita lihat di sini, waktu dia up signifikan, dia sempat drop ya, bahkan dia retest balik di area demand. Ini ada area demand teman-teman ya, tuh ya, di 0,188 sampai 0,1989 dolar. Somehow dia mantul dari situ, kemudian ketahan nih di previous area resistannya nih, tuh ya. Pas juga di sini ada area supply kalau kita lihat secara internal di 0,24 something dolar lah. Oke. Nah, ini sangat wajar teman-teman. Kalau let's say dari sini dia masih dapat rejection tipis-tipis ya. Di sini dia udah up kayak gini, kemudian reject lagi ya, untuk targetnya mantul balik lah ya, ngetes balik ke previous high-nya dia. Maka yang bisa kita perhatikan adalah di range area ini ya. Tail candle terakhir yang tercipta bull candle pada 8 Agustus ini saya ambil seperti ini. Kemudian saya extend di sini apa, kebetulan ada EMA21 juga, dan ya kita dapat areanya 0,2195 sampai 0,2224 dolar. Kemudian tambahin lagi Fibo boleh, harusnya ini jatuhnya 0,3 sih kayaknya. Oke, sedikit ya. Nih. Kalau saya adjust sedikit, nah 0,3 retracement atau Fibo 0,3 nih teman-teman. Pas di situ, ini deket sama 0,5 harusnya tuh. Udah nggak jauh sama retracement 0,5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi at least kalau Doge koreksi sampai sini pun ya sangat-sangat wajar. Ya, sangat wajar. Kalau kita lihat ini dari penguatannya, kemudian dia retracement atau koreksi seperti ini, sangat wajar. Ya, dengan ekspektasi setelah dia koreksi dapat buying power yang masih cukup lumayan untuk dia break, ngedobrak dan bikin higher high baru ya secara internal ya, untuk OTW ke 0,25 0, something 0,26 something, kurang lebih seperti itu proyeksinya untuk Doge ya. Untuk area yang bisa dipantau. Untuk hourly 4 jam ya, ini 4 jamnya cukup jelas teman-teman. Secara short term kita lihat di sini adanya rejection, naik sekedar di test doang, kemudian rejection lagi ya. Tentu ini downtrend ya kalau kita lihat secara short term, jangka pendek, time frame hourly lebih kecil, maka expect dia akan retest balik sampai area next areanya. Dan di sini juga ada area demand nih di time frame 4 jam nih, tuh. Nah, ini ada area demand teman-teman. Jadi memang adanya confluence area di situ, baik secara daily maupun secara hourly. So ini bisa menjadi area pantauan untuk Doge terdekat ya, karena kita lihat juga di sini secara movementnya pun bikin lower high and ya ini udah lower low. Nah, mungkin nanti kita lihat di sini wah adanya trendan resisten, kemudian maybe di sini adanya trendan support, dia bergerak di dalam sebuah channel, nah mungkin nanti mantul tipis dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi pantauan yang nanyain Doge secara short term. Tapi kalau misalkan mid to long termnya kita lihat ya minimal dia balik lah ke 0,28 sampai 0,287 sampai 0,3 dolar ya, masih possible atau masih make sense lah untuk Doge ya. Kemudian nextnya lagi ya 0,33 ya, menurut saya masih oke lah untuk Doge revisit balik nih 1-2 area ini dulu, baru nanti kita lihat lagi ya. Kalau memang area ini mampu dibablas, baru nanti kita analisa kembali. Paling teman-teman untuk video kali ini hopefully bisa terbantu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.